Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabri Fahumera Fahrul, NIM 105611117821 dari kelas IAN 5E. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai OSI Layer. Tahukah kamu apa itu OSI Layer? Open System Interconnection atau OSI Layer merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi yang mampu membuat aktivitas manusia menjadi lebih efisien. Contohnya yaitu pengiriman sebuah pesan melalui email. OSI Layer adalah sistem yang berperan dalam pengiriman tersebut, sehingga pesan yang dikirim oleh A melalui perangkatnya akan sampai atau diterima oleh B di dalam perangkatnya juga. Adapun sejarah singkat mengenai OSI Layer dirangkum dari Take Target. Sejarah OSI Layer dimulai pada era 1970-an ketika para peneliti teknologi mulai mempertimbangkan bagaimana sistem komputer bisa berkomunikasi satu sama lain dengan lebih efisien. Dari beberapa model referensi jaringan dikembangkan dan dipublikasikan, tetapi tidak ada satupun yang menjadi standar global. Barulah pada tahun 1984, International Organization for Standardization atau ISO mengambil langkah dengan merangkum aspek terbaik dari model-model tersebut untuk menciptakan OSI model atau Open System Interconnection. OSI model diusulkan sebagai framework yang bisa diterapkan oleh perusahaan teknologi di seluruh dunia sebagai dasar teknologi jaringan mereka. Model ini dirancang untuk membantu vendor teknologi dan software engineer dalam menciptakan produk dan program perangkat lunak yang dapat berinteroperasi. Dengan kata lain, OSI Layer diciptakan untuk mempromosikan kerangka kerja yang menggambarkan fungsi dari sistem jaringan atau telekomunikasi yang sedang digunakan. Sejak diperkenalkan OSI, Layer telah menjadi model standar di bidang jaringan komputer. Meskipun banyak sistem modern lebih memilih untuk menggunakan model TCP atau IP, namun OSI Layer tetap menjadi alat yang dapat diandalkan untuk membahas, mengevaluasi, dan memahami arsitektur jaringan. Selanjutnya mengenai fungsi dari OSI Layer itu sendiri. Fungsi OSI Layer menurut AWS Amazon ada 5 fungsi, yaitu pertama, pemahaman mengenai arsitektur jaringan. OSI Layer membantu dalam merancang dan mengembangkan aplikasi yang berinteraksi dengan jaringan. Hal ini membantu para engineer memahami bagaimana data bergerak melalui jaringan dan bagaimana komponen jaringan berinteraksi. Fungsi kedua, pengembangan aplikasi berjaringan. OSI Layer memberikan kerangka kerja yang memungkinkan engineer merancang aplikasi yang dapat berkomunikasi dengan aplikasi lain melalui jaringan, baik itu web app, mobile, ataupun desktop. Fungsi ketiga yaitu troubleshooting dan debugging. Memahami lapisan-lapisan dalam model OSI mempermudah proses troubleshooting dan debugging. Software engineer dapat dengan mudah mengidentifikasi di mana masalah terjadi dalam aliran komunikasi dan cara memperbaikinya. Fungsi keempat, keamanan aplikasi. OSI Layer juga penting dalam konteks keamanan, dengan memahami bagaimana data bergerak dan dienkripsi di berbagai lapisan. Implementasi fitur keamanan akan berjalan lebih efektif. Fungsi kelima yaitu optimalisasi performa. Pengetahuan tentang bagaimana data dikemas, dikirim, dan diterima di setiap lapisan memungkinkan engineer mengoptimalkan performa aplikasi, terutama dalam hal kecepatan dan efisiensi transmisi data. Nah, masuk pada 7 lapisan OSI Layer. Konsep ini membagi alur sistem komunikasi secara runut ke dalam 7 lapisan abstrak atau layer dengan fungsinya masing-masing. Berikut penjelasan 7 lapisan OSI Layer. Lapisan pertama pada OSI adalah physical layer, yaitu lapisan yang bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. Yang kedua, data link layer bertanggung jawab untuk menghubungkan dua mesin dalam jaringan. Lapisan ini mengelola frame data, melakukan kontrol aliran, dan deteksi kesalahan. Yang ketiga yaitu network layer, bertugas untuk mendefinisikan IP address sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam sebuah jaringan. Lapisan keempat berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari lapisan sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan kelima berfungsi untuk koordinasi jaringan antara dua aplikasi yang berbeda dalam satu sesi. Lapisan keenam dari Persistent Layer adalah menangani sintaks dan struktur data itu sendiri. Dan lapisan terakhir yaitu application layer pada OSI adalah pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.